Jadi akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih, hampir setiap bulan tuh ada aja WhatsApp masuk atau DM dari Instagram dari orang-orang yang pernah kenal, orang yang kenal, orang yang udah lama nggak kontekan, tiba-tiba WhatsApp. Udah ketebak dong apa isinya. Assalamualaikum bos. Nah, kalau di depannya udah bos kayak gitu, kira-kira kalimat selanjutnya apa tuh? Nah itu, kalimat selanjutnya adalah kalimat yang meresahkan. Ada yang mengirim pesan Assalamualaikum atau halo dan Assalamualaikum Mas Adam, boleh minta tolong nggak pinjem uang 200 katanya, nanti akhir bulan dibalikin katanya. Ya udah, minjemnya akhir bulan aja ya, ntar langsung balikin gitu. Terus kan butuhnya sekarang. ya sabar aja dulu sampai akhir bulan. Ada juga yang minjemnya sampai jutaan ada, katanya buat anaknya sakit, masuk rumah sakit, macem-macem lah alasannya itu. Ada yang buat bekal katanya. Tapi kalau dilihat personalnya ya, kalau ngelihat kayak sekilas ya nggak tahu juga realitanya seperti apa. Mungkin lihat dari Instagramnya atau WhatsApp story-nya, kayak agak aneh sih ya di zaman sekarang. Minim perhitungan mungkin ya dalam kehidupan itu, kayak kok bisa sih lo untuk hidup menjelang akhir bulan itu nggak ada gitu loh. Maksudnya lu kan gajian ya, ada perhitungannya mungkin, terlepas kebutuhan orang atau mungkin apa ya, semua orang punya kebutuhan mendesak. Kenapa saya bilang agak aneh? Karena saya pun mengalami gitu loh, mengalami masa-masa sulit. Sebagaimana kekurangannya gitu. Biaya hidup itu nomor satu, artinya untuk makan itu jangan sampai ngutang gitu aja. Kalau kebutuhan lain belum tercukupi, minimal untuk makan itu jangan sampai ngutang. Sekedar bisa makan nasi kuning aja dari siang sampai sore, itu pernah saya lakuin. Jadi ketika sekarang ada orang yang minjem uang untuk bekal makan sampai gajian, itu kadang-kadang nggak masuk di logika saya. Jadi apa iya di zaman sekarang, maksudnya dengan personal yang kelihatannya masih aktif di Instagram, artinya masih mampu beli kuota dan punya HP, lu masih nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan untuk makan nasi kuning deh, apa nasi uduk gitu. Kan aneh ya, aneh banget gitu. Jadi beberapa pesan itu ada yang saya balas, mohon maaf nggak bisa. Ada juga yang nggak dibalas karena nggak logik gitu. Kemarin masih posting kopi, saya aja nggak pernah ngopi kalau nggak dibeli nama istri. Jarang banget saya beli kopi apa, kopi genangan kayak gitu-gitu, nggak pernah. Kopi apa namanya yang aneh-aneh itu, kopi sore yang warna hijau itu, sama Stabruk fore.
Ya ada gitu. Lu kemarin posting kopi, terus hari ini lu minjem duit. Kenapa duit yang 40.000 itu lu buat beli nasi kuning aja buat besok gitu loh. Kan ketahuan nggak ada duit. Terus kenapa lu beliin kopi? Kan kopi nggak bikin kenyang, bikin kembung. Udah yang paling aneh lagi, minjem duit puluhan juta. Ya Allah, di era Pak Prabowski ini minjem duit puluhan juta. Logikanya di mana? Jadi apalagi kalau yang minjem ini secara gaya hidup kelihatannya di atas kita ya. Kita aja, bukan kita sih, saya ya, dikit-dikit posting lagi di mana, lagi makan, kok tiba-tiba minjem. Dan yang paling alasan utama sebetulnya minjemin orang itu bukan karena duitnya banyak ya. Duit banyak sih, cuman masih di rekening orang ya, belum pindah ke rekening saya. Pertama, kalau alasannya untuk anak sakit segala macam itu kan ini ya, apa namanya, iba ya jadinya, karena iba ngasih pinjamannya. Kalau udah bawa-bawa keluarga, anak, orang tua segala macam, itu paling gampang banget tuh digoyah hatinya untuk ngasih pinjaman. Ya, tapi saya punya pengalaman tahun lalu, dan itu menjadi trauma, dan salah satunya tidak dengan mudah meminjamkan uang kepada orang, baik yang itu dikenal ataupun yang hanya lewat media sosial gitu ya, yang udah lama nggak pernah kontak, tiba-tiba datang, tiba-tiba menghubungi untuk minjem uang. Jadi dulu pernah dipinjemi uang sama orang dekat, tetangga, dengan alasan anaknya lagi di rumah sakit. Dia meminjamkan uang dengan menyertakan bukti pembayaran atau bukti tagihan rumah sakit sekian belas juta, atau sekian puluh juta ya kalau nggak salah, ingat saya. Dia memohon pinjaman katanya untuk biaya berobat rumah sakit, karena kalau asuransi itu apa namanya, kalau melebihi biaya itu ekses ya, ekses rumah sakit. Ya apa ya, saya sebagai orang tua baru juga yang punya anak, ngelihat tetangga atau teman yang butuh bantuan untuk anak, orang mana yang tidak tergugah hatinya ya. Tetapi pada saat itu saya berikan pinjaman di bawah ekspektasi yang dia minta. Janjinya adalah dia pinjam, katanya dia akan bayar di akhir bulan tersebut, dia gajian katanya sih seperti itu. Akhirnya saya kasih pinjam, dan anaknya juga sudah keluar rumah sakit. Tapi yang paling mencengangkan adalah ternyata dia itu bohong. Biaya rumah sakitnya nggak ekses. Biaya rumah sakitnya itu pakai BPJS. Coba ada orang kayak gitu ya, ngorbanin anaknya, berbohong.
Dan waktu berjalan, tanggal yang dijanjikan juga sudah tiba, tapi saya diamkan, nggak saya tanya. Saya cuma chat kalau nanti transfer ke sini ya, artinya kalau mau bayar transfer ke sini. Saya nggak pakai basa-basi, langsung gitu aja. Tapi seperti yang diduga, pasti kalau orang dengan mudah menjanjikan ini itu, orang akan dengan mudah juga mengingkari perjanjian itu. Dan terbukti dia tidak membayar di tanggal yang dijanjikan, dan dia katanya meminta waktu lagi 1 bulan dengan alasan lagi, rumahnya katanya udah 2 bulan nggak bayar cicilan. Oke lah, saya paham, anaknya baru keluar rumah sakit, mungkin ya keuangannya lagi nggak bagus, makanya rumahnya belum terlambat, mungkin ya belum masuk cicilan selama 2 bulan. Saya kasih kesempatan lagi 1 bulan, dan kembali terjadi, tidak ada kabar, tidak ada informasi bahwa dia mungkin telat bayar atau seperti apa. Saya follow up, dan beberapa kali itu checklist 1. Jadi kalau di chat hari ini itu checklist 2-nya lusa, semacam itulah. Orangnya nggak ada menemui saya, padahal dekat rumahnya, nggak ada menghubungi saya. Dan beberapa hari kemudian dia ngabarin lagi, minta waktu lagi katanya. Saya kasih lagi waktu yang ketiga kalinya, dan ternyata gongnya adalah dia minjem tidak ke 1 orang, ke beberapa orang di sekitarnya dengan alasan yang sama, dengan modus yang sama. Gila nggak tuh? Bayangin, ternyata orang yang minjemin selain saya itu jauh lebih besar. Artinya kalau ngelihat dari biaya ekses yang dia kasih dengan orang-orang yang ngasih pinjaman, itu jauh banget dia mendapatkan uang pinjaman jauh dari uang ekses yang dia butuhkan. Gila nggak tuh? Gila lah. Udah ngorbanin anak, katanya anaknya sakit, buat biaya rumah sakit, padahal biaya ditanggung BPJS. Udah dia bohong sama orang-orang, sampai akhirnya di kesempatan ketiga itu tampaknya orang ini nggak ada itikat baik ya. malamnya ditemuin, ngomongnya janji mau bayar karena ada uang THR segala macam lah, karena waktu itu menjelang lebaran. Tetapi besok paginya dilihat dari pantauan CCTV, orang tersebut terindikasi meninggalkan rumahnya di waktu menjelang subuh. Nah, orang mana yang nggak curiga ya? Dan sampai saat ini orang tersebut belum ditemukan. Nah, sudah beralasan cerailah sama istrinya. Udah aneh-aneh. Dan itu membuat saya trauma ya. Ternyata orang deket itu bisa berbuat yang sangat menyakitkan ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman, mungkin ya, teman-teman atau orang yang saya kenal, orang yang mengenal saya, yang menghubungi saya untuk meminta pinjaman. Untuk saat ini saya belum bisa memberikan kembali pinjaman kepada teman-teman ya, karena saya ada perasaan yang memang harus saya pulihkan dari trauma semacam itu ya. Saya merasa dikhianati, saya merasa ditipu, dan rasa iba saya itu merasa
pandang sebelah mata.